Di masa yang jauh setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, dunia mulai dipenuhi dengan anak cucunya. Manusia hidup menyebar di berbagai tempat, membangun kehidupan, belajar bercocok tanam, dan mengenal keindahan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, hati manusia perlahan mulai berubah. Sebagian dari mereka mencintai dunia melebihi Sang Pencipta. Kesombongan kecil tumbuh di dada, dan perlahan cahaya iman yang dulu terang mulai redup di antara mereka. Di tengah zaman yang mulai luntur keimanannya, lahirlah seorang bayi yang kelak membawa cahaya kebijaksanaan. Namanya adalah Idris, keturunan langsung dari Syits bin Adam, seorang anak yang penuh keheningan, lembut hati, dan penuh rasa ingin tahu tentang alam semesta. Sejak kecil, Idris telah berbeda. Ia tidak hanya memandang langit, tetapi merenungkannya. Ia tidak hanya melihat bintang, tetapi mencari makna di balik sinarnya. Ia mendengar angin, dan seolah memahami pesan yang dibawanya. Waktu terus berjalan. Idris tumbuh menjadi seorang pemuda berwibawa, berakhlak tinggi, dan sangat mencintai ilmu. Ia gemar menyendiri, menenangkan hati dalam dizikir, mencari hikmah dalam setiap ciptaan Allah. Kaumnya melihatnya sebagai sosok yang tenang, namun penuh cahaya. Setiap perkataannya mengandung makna, setiap langkahnya membawa ketenangan. Orang-orang datang kepadanya untuk bertanya tentang kehidupan, tentang langit, tentang waktu, dan tentang kebenaran. Idris sering memandangi langit malam yang bertabur bintang. Di hatinya tumbuh keinginan untuk mengenal lebih jauh Sang Pencipta alam ini. Ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju ilmu-Mu yang hakiki, agar aku tidak tersesat oleh keindahan dunia yang menipu. Dan pada suatu malam yang sunyi, ketika seluruh alam tertidur dalam keheningan, turunlah wahyu dari Allah kepada Idris. Suara lembut itu datang menembus kedalaman jiwanya. Wahai Idris, engkau adalah utusanku. Sampaikanlah kepada manusia apa yang benar, dan ajarkan mereka tentang hikmah dan kebaikan. Sejak saat itu, Idris menjadi nabi, pembawa cahaya di tengah kegelapan zaman. Ia mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mengingat tujuan penciptaan mereka, dan untuk hidup dalam keadilan, kesederhanaan, dan cinta kepada ilmu. Nabi Idris mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya, dan siapapun yang mencari ilmu karena Allah akan dimuliakan olehnya. Beliau berkata kepada kaumnya, "Janganlah kalian tertipu oleh gemerlap dunia, sebab dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal." Namun seperti para nabi sebelumnya, tidak semua orang mendengarkan dengan hati terbuka. Sebagian manusia menolak, sebagian berpaling, dan sebagian lain menuduhnya membawa ajaran yang sulit diterima. Namun, Idris tetap sabar. Ia tidak membalas keburukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dan kasih sayang. Ia tahu tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran, dan hidayah hanya milik Allah semata. Malam demi malam, Idris terus beribadah dan bermunajat. Langit menjadi saksi keteguhannya, bumi menjadi saksi setiap sujud panjangnya. Dan dari sujud itulah lahir seorang nabi yang akan dikenal sebagai pelita ilmu dan hikmah sepanjang zaman. Inilah awal kisah Nabi Idris alaihi salam, seorang manusia yang dipilih bukan karena kekuatan, tetapi karena kebijaksanaan, kesabaran, dan cintanya kepada ilmu. Setelah diangkat menjadi nabi, Idris alaihissalam tidak menyia-nyiakan anugerah yang diberikan kepadanya. Ia memandang setiap ilmu sebagai jalan menuju Allah, dan setiap hikmah sebagai kunci untuk memahami kehidupan. Allah memberinya kemampuan yang luar biasa, pengetahuan tentang langit dan bumi, tentang waktu, dan pergerakan bintang. Nabi Idris memahami bagaimana siang berganti malam, dan bagaimana setiap makhluk tunduk pada aturan Allah yang maha sempurna. Beliau mengajarkan kepada kaumnya cara menulis, menjadi manusia pertama yang menggunakan pena untuk mencatat ilmu. Dari tangannya muncul tulisan-tulisan yang penuh makna dan petunjuk, agar manusia tidak lupa akan wahyu dan nasihat Tuhan mereka. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian dengan tangannya sendiri. Sebelum itu, manusia hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup tubuh.
dengan kecerdasan dan ilham dari Allah. Idris membuat pakaian dari kain, mengajarkan kepada umatnya tentang kerapian dan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Namun lebih dari sekadar pengetahuan dunia, Nabi Idris menanamkan pada umatnya satu pelajaran penting, bahwa ilmu tanpa iman adalah hampa. Beliau sering berkata kepada pengikutnya dengan suara lembut, "Carilah ilmu yang mendekatkanmu kepada Tuhanmu, karena ilmu sejati bukan yang membuatmu sombong, tetapi yang menundukkan hatimu dalam sujud." Hari demi hari, Idris mengajarkan manusia tentang keadilan, tentang pentingnya menepati janji, dan tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Beliau mengingatkan kaumnya bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, sementara akhirat adalah rumah yang kekal. Siapa yang menanam kebaikan di dunia, katanya, akan menuai kebahagiaan di akhirat. Di tengah dakwahnya, Allah memberi Nabi Idris kebijaksanaan yang tinggi. Ia mampu menenangkan hati yang gelisah, menyembuhkan luka jiwa dengan nasihat lembut, dan menyinari kegelapan batin dengan cahaya ilmu dan iman. Kaumnya mencintainya. Mereka memanggilnya Asadul Hukama, singa di antara orang bijak, karena keberaniannya menegakkan kebenaran, namun tetap lembut dalam tutur dan perbuatan. Nabi Idris juga dikenal gemar beribadah di malam hari, ketika seluruh dunia terlelap. Ia berdiri dalam sujud panjang, menangis dalam kesunyian, memohon kepada Allah agar umatnya tidak tersesat oleh dunia. Dalam doanya, beliau berkata, "Ya Rob, berikanlah umatku cahaya ilmu yang membawa mereka kepadamu, bukan ilmu yang menjauhkan mereka darimu." Dan Allah pun menambah cahaya di hatinya, menjadikan Nabi Idris sebagai simbol dari ilmu yang suci, ilmu yang tak hanya mengisi akal, tetapi juga menerangi hati. Begitulah Nabi Idris alaihissalam menjalani hidupnya antara pena dan sajadah, antara ilmu dan ibadah, antara hikmah dan kesederhanaan. Beliau adalah teladan bahwa pengetahuan sejati adalah jembatan menuju keimanan, dan kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang tunduk kepada Allah. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, bumi mulai dipenuhi oleh keturunannya. Dari generasi ke generasi, manusia mulai membangun kehidupan, bercocok tanam, menggembala, dan mengenal alat-alat sederhana. Namun di balik kemajuan itu, perlahan mulai tumbuh sifat-sifat duniawi, keserakahan, pertikaian, dan kealpaan terhadap Sang Pencipta. Dalam masa-masa itulah, lahirlah seorang anak dari garis keturunan yang mulia. Seorang bayi dengan wajah tenang, matanya lembut, seakan menyimpan kedalaman makna. Dialah Idris, cucu dari Syits bin Adam, seorang yang kelak akan membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan bagi umat manusia. Ketika Idris lahir, langit tampak cerah meski bumi sedang diliputi ketegangan. Kelahirannya seperti hembusan angin baru yang membawa kedamaian. Sejak kecil, ia dikenal berbeda. Lebih banyak merenung, memperhatikan bintang, dan bertanya tentang makna kehidupan. Ibunya sering berkata dengan lembut, "Anakku, hatimu tampak begitu dalam, seolah engkau memahami sesuatu yang belum diketahui oleh manusia." Idris tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, namun penuh kasih. Ia belajar tentang kehidupan dari alam, tentang ketekunan dari burung-burung yang bekerja setiap pagi, dan tentang kesabaran dari hujan yang selalu datang tepat waktu. Saat remaja, Idris mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa. Ia dapat memahami pergerakan bintang, menghitung waktu, dan mengenali tanda-tanda perubahan musim. Bagi orang-orang sekitarnya, Idris bukan hanya anak cerdas, tapi juga seseorang yang membawa ketenangan setiap kali berbicara. Ia sering mengingatkan kaumnya dengan lembut, "Sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan. Bila kita lalai, maka kita akan kehilangan arah. Tapi jika kita mengingat Allah, maka setiap langkah menjadi cahaya." Kata-katanya sederhana, tapi menembus hati. Sejak muda, Idris sudah dikenal sebagai orang yang gemar beribadah, berzikir, dan mengajarkan orang-orang untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Dalam setiap langkahnya,
ia membawa keheningan yang penuh makna. Orang-orang sering melihatnya duduk sendirian di tepi bukit, menatap langit, malam yang bertabur bintang. Ia berkata dalam hatinya, langit ini begitu luas, bumi begitu indah. Sungguh, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan yang Maha Agung. Malam-malamnya diisi dengan doa, bukan karena ia merasa suci, tapi karena ia ingin lebih dekat dengan penciptanya. Maka tidaklah mengherankan jika di antara manusia kala itu, Idris menjadi pribadi yang menonjol, bukan karena harta, tapi karena ilmunya dan kebersihan hatinya. Allah menumbuhkan dalam dirinya rasa cinta pada kebenaran dan dorongan kuat untuk mencari hikmah di setiap hal. Ia percaya bahwa manusia tidak diciptakan sekadar untuk hidup dan mati, tetapi untuk mengenal, memahami, dan menyembah Tuhannya dengan sepenuh hati. Dari sinilah awal kisah seorang nabi dimulai. Seorang hamba yang kelak akan mengajarkan manusia tentang ilmu dan keimanan, serta menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa ketundukan hanyalah kesombongan yang sia-sia. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, Idris menatap langit dengan mata yang berkilau, seolah hatinya mendengar bisikan lembut dari Sang Khalik. Wahai Idris, bersiaplah, karena engkau akan menjadi pembawa ilmu dan cahaya bagi umat manusia. Maka dimulailah perjalanan seorang manusia mulia yang namanya akan dikenang sebagai Nabi Idris alaihissalam. Sosok yang mengangkat martabat manusia melalui ilmu, amal, dan kesabaran. Setelah masa demi masa berlalu, manusia semakin banyak, dan dunia pun mulai berubah. Sebagian masih beriman dan mengingat Allah, namun sebagian lain mulai lalai, terbuai oleh kenikmatan, dan lupa kepada Sang Pencipta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memilih Idris alaihissalam, seorang hamba yang saleh dan berilmu, untuk menjadi nabi dan guru bagi umat manusia. Nabi Idris dikenal dengan ketenangan dan kebijaksanaannya. Wajahnya memancarkan cahaya keimanan. Ucapannya lembut namun penuh makna. Beliau mengajarkan manusia tentang ilmu, kesabaran, dan amal yang tulus. Dengan izin Allah, Nabi Idris menjadi orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau menuliskan ajaran-ajaran kebenaran, mengajarkan manusia membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui huruf, waktu, dan pergerakan alam. Beliau juga mengajarkan umatnya tentang kedisiplinan dan kerja keras, bahwa mencari rezeki adalah ibadah, dan beristirahat di malam hari adalah kesempatan untuk sujud dan bermunajat kepada Allah. Namun, sebagaimana para nabi yang lain, Nabi Idris juga menghadapi ujian. Tidak semua mau mendengar kebenaran. Sebagian menolak, sebagian mengejek. Namun beliau tetap sabar, karena hatinya yakin petunjuk hanya milik Allah, dan tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan dengan ikhlas. Hari demi hari berlalu, umat Nabi Idris mulai diuji dengan kesenangan dunia. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, hingga lupa bersyukur, lupa berdoa, dan melupakan ajaran yang telah disampaikan dengan penuh cinta. Nabi Idris alaihissalam memandang kaumnya dengan kesedihan yang dalam. Namun di balik kesedihan itu, tersimpan keteguhan seorang nabi yang tidak pernah berputus asa. Beliau berdoa dengan suara lembut, "Ya Allah, kuatkan hatiku, tunjukkan rahmat-Mu kepada umatku yang telah berpaling." Ujian datang silih berganti, namun Nabi Idris tidak berhenti menyeru kepada kebenaran. Beliau berdiri tegak di tengah kaum yang mulai melupakan Allah, dan dengan penuh kasih, beliau berkata, "Wahai kaumku, kembalilah kepada Tuhanmu. Dunia ini sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal." Ada yang mendengarkan, ada pula yang menolak. Namun, Nabi Idris tetap memilih jalan kesabaran, karena beliau tahu kemarahan hanya menambah jarak, sedangkan kesabaran mendekatkan kepada rahmat. Malam demi malam, beliau tetap beribadah, mengingat Allah dalam setiap sujudnya, hingga hatinya dipenuhi cahaya ketenangan. Dan di balik ujian itu, Allah telah menyiapkan kemuliaan yang tinggi, sebuah balasan bagi hamba yang sabar dan ikhlas, sebuah rahasia yang kelak akan terungkap, bahwa Idris alaihissalam akan diangkat ke tempat yang tinggi.
tempat yang penuh cahaya dan kedamaian. Dalam perjalanan panjangnya sebagai nabi, Nabi Idris alaihissalam senantiasa berzikir, beribadah, dan mengajarkan manusia tentang kebesaran Allah. Setiap langkahnya adalah doa, setiap hembus napasnya adalah dizikir, dan setiap ucapannya adalah nasihat yang menuntun hati menuju cahaya. Beliau dikenal sebagai hamba yang amat tekun beribadah, tidak pernah letih bersujud, tidak pernah lalai dalam berdoa. Hingga pada suatu hari, Allah mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan kabar yang agung. Malaikat itu datang dengan cahaya lembut, membawa pesan penuh rahasia dari langit. Dengan izin Allah, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada malaikat agar diperlihatkan bagaimana amal perbuatannya dicatat di langit. Maka, dengan kebijaksanaan Allah, malaikat itu mengajak beliau naik ke lapisan langit pertama. Langit yang luas, penuh cahaya, dan dipenuhi tasbih para malaikat yang tak pernah berhenti memuji Tuhan mereka. Setelah itu, mereka naik lagi dari satu langit ke langit berikutnya. Setiap lapisan langit memperlihatkan keagungan yang tak mampu digambarkan oleh kata, dan di sanalah, di langit keempat, menurut sebagian riwayat, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, tempat yang penuh kedamaian, tempat yang menjadi kemuliaan bagi seorang nabi yang sabar, tekun, dan ikhlas. Al-Quran mengabadikan kisah ini dalam surah Maryam, ayat 56-57, dan ceritakanlah hai Muhammad tentang Idris dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tempat tinggi itu bukan sekadar langit yang tinggi, tetapi derajat yang dimuliakan, kedekatan dengan Allah, yang menjadi anugerah bagi hamba-hamba yang taat dan ikhlas. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa ilmu dan amal tidak boleh terpisah. Beliau tidak hanya berilmu, tetapi juga beramal dengan tulus, menebarkan manfaat bagi manusia di sekitarnya. Setiap ilmunya menjadi cahaya, dan setiap amalnya menjadi jalan menuju keridaan Allah. Beliau adalah contoh nyata bahwa ketaatan memuliakan derajat seseorang. Ketika dunia sibuk dengan urusan fana, Nabi Idris mengarahkan pandangan ke arah langit, mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati adalah ketika hati selalu terhubung kepada Sang Pencipta. Dari Nabi Idris kita belajar tentang ketekunan, bahwa tidak ada kebaikan yang sia. Meskipun dakwahnya hanya didengar oleh sedikit orang, beliau tetap teguh dan tidak berputus asa. Karena baginya, yang terpenting bukanlah berapa banyak yang mendengar, tetapi seberapa ikhlas ia menyampaikan. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, tanda bahwa ilmu adalah warisan suci yang harus dijaga dan diteruskan. Dengan pena, manusia diingatkan agar tidak hanya berbicara, tetapi juga berpikir dan menulis kebaikan yang akan kekal hingga akhir zaman. Hikmah lainnya, Nabi Idris mengajarkan bahwa kesabaran adalah jalan menuju kemuliaan. Ketika ujian datang, beliau tidak mengeluh. Ketika doa belum dikabulkan, beliau tetap beribadah. Dan ketika dunia mulai melupakan kebenaran, beliau tetap berdiri teguh di atas jalan Allah. Allah memuliakannya, bukan karena kekuasaan, bukan karena keturunan, tetapi karena keikhlasan, ilmu, dan keteguhan hati. Maka, siapapun di antara kita yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, belajarlah dari Nabi Idris alaihissalam. Tundukkan hati, perbanyak amal, dan jadikan ilmu sebagai lentera kehidupan. Hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah di jalan Allah adalah pelajaran yang menuntun kita menuju cahaya. Dari kisah Nabi Idris alaihissalam, kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari hati yang ikhlas dan amal yang tulus. Beliau mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal hanyalah cahaya tanpa arah, dan amal tanpa ilmu adalah langkah tanpa panduan. Dalam dunia yang semakin cepat dan bising, kita sering lupa berhenti sejenak untuk mendengar suara hati yang memanggil kita kembali kepada Allah. Nabi Idris mengingatkan bahwa ketenangan bukan ditemukan dalam banyaknya harta, tetapi dalam dekatnya hati kepada Sang Pencipta. Ketika hidup terasa berat, ingatlah
bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Seperti Nabi Idris yang sabar, teguh, dan tak pernah putus asa. Begitu pula kita diajak untuk bersabar, karena setiap kesulitan membawa pintu kemuliaan yang menunggu di ujung perjalanan. Dan ketika dunia tampak gelap, jangan padamkan cahaya imanmu, karena Allah tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kita kembali dengan hati yang jujur dan pasrah. Hiduplah dengan ilmu, beramallah dengan ikhlas, dan berjalanlah dengan hati yang selalu berharap pada rahmat-Nya. Sebab, sebagaimana Allah meninggikan Nabi Idris alaihissalam, demikian pula Dia akan meninggikan siapapun yang beriman, berilmu, dan beramal dengan tulus.